Oin dan selamat datang di channel aku. Di video terakhir aku bilang kalau aku mau ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ternyata bikin video pakai bahasa Inggris itu susah. Jadi aku tetap pakai bahasa Indonesia. Tapi tenang aja buat kamu yang ngomongnya pakai bahasa Inggris, aku bakal bikin subtitlenya. So if you are a person speaking English person, just klik di subtitle below. So kali ini aku mau bahas nge-review buku yang kemarinan udah aku baca dan aku bikin di Instastory semacam previewnya. Buku ini kemarin dikirimin sama Mizan, jadi terima kasih buat penerbit Mizan yang udah ngirimin bukunya. Dan bukunya adalah Origin karya Dan Brown. Ini adalah buku kelima dari seri Robert Langdon. Setelah yang pertama itu Angels and Demons, kedua Da Vinci Code, yang ketiga The Lost Symbol, dan yang keempat Inferno, dan ini yang terakhir yang kelima Origin. Sebelum aku mau ngebahas isinya, aku mau bilang kalau misalnya aku suka banget sama covernya warna biru gini. Dia ada dua cover versi US sama versi UK. Yang satu lagi itu aku lupa versi mana, dan aku juga lupa ini versi yang mana. Yang satu lagi itu warnanya merah, dan aku ngerasa kalau yang biru ini lebih elegan, lebih simple tapi ngena. Jadi ada semacam strong resemblance lah antara judul dan cover dan isinya. Jadi di bukunya yang kelima ini, Dan Brown menceritakan tentang Langdon dan jadi ceritanya gini, Langdon ini dia mendapatkan sebuah undangan dari mantan muridnya, namanya Edmund Kears. Ya itu. Jadi Edmund ini mengundang Robert Langdon untuk datang ke acaranya dia di Spanyol. Katanya si Edmund ini mau bikin semacam sebuah pengumuman temuan yang katanya akan menggemparkan dunia sains dan agama. Katanya ini akan mendobrak semua dogma agama. Tapi Edmund nggak mau bilang sama Langdon apa yang bakal disampaikan, apa yang bakal dia umumin. Tapi pas Langdon datang ke acaranya, Edmund malah dibunuh. Jadi alih-alih dia mendapatkan jawaban dari apa sih yang mau disampaikan Edmund dalam temuannya, dalam pengumumannya, dia malah mendapati si Edmund ini malah meninggal, dibunuh. Dan Langdon harus mencari tahu siapa pembunuh dari Edmund. Dan itu bukan cuma masalah yang dialami Langdon di sini. Dia juga harus membuktikan kalau misalnya dia enggak menculik calon ratu Spanyol yang waktu itu jadi semacam presenter atau semacam MC di acaranya Edmund. Jadi bisa dibilang ya di sini kayak di Inferno, si Langdon ini harus membuktikan kalau dia nggak bersalah. Yang beda dari Origin dari novel-novel yang sebelumnya adalah yang aku rasain itu adalah karakternya Langdon. Di sini karakternya Langdon, entah kenapa aku ngerasa kalau misalnya Dan Brown berusaha untuk mengembangkan karakternya Langdon lebih jauh. Kalau misalnya di novel-novelnya yang sebelumnya, Langdon itu berhubungan sama seni klasik, Leonardo da Vinci, Dante. Kemudian kalau di Angels and Demons apa ya? Aku lupa. Pokoknya karya-karya klasik, maksudnya karya-karya yang abad 1900 sekian, abad pertengahan. Kalau di sini dia berhadapan sama sesuatu yang lebih modern, karya-karya lebih modern, terutama karyanya Gaudi. Aku ngerasa kalau di sini banyak nyebutin karya-karyanya Gaudi. Dan itu ya Langdon merasa nggak familiar, dia nggak familiar dengan seni-seni modern yang merupakan hobinya si Edmund. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karakternya yang agak berubah di sini adalah lebih banyak interaksi dengan teknologi, karena si Edmund ini ceritanya dia adalah semacam pengusaha teknologi itu, kayak tech businessman kayak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs gitu deh. Kayak dia punya bukan perusahaan, dia seorang ilmuwan saintis teknologi gitu si Edmund ini. Dan Langdon itu merasa tidak familiar dengan
dengan teknologi-teknologi itu. Terus yang aku rasain lagi, kalau di buku ini aku ngerasa kayak kurang thriller, kurang greget dibandingkan novel-novel yang sebelumnya. Aku ngerasa kayak mungkin karena di sini Langdon ceritanya dia harus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru kali ya, jadi agak kerasa kayak dia sedikit lebih berhati-hati dibandingkan di novel-novel sebelumnya. Kalau di novel-novel sebelumnya dia tahu ini karyanya si ini akan mengarah pada ini dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi di sini dia kebingungan, Langdon kebingungan karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Aku nggak mau spoiler. Kalau aku nyebutin begini begitunya, kenapa nanti spoiler? Tapi dia kayak Langdon itu ngerasa kayak dia, yang aku pahami ya, Langdon ini ngerasa kalau misalnya nggak familiar, ini bukan keahliannya dia, ini bukan ruangnya dia. Dan ceritanya di sini berpusat pada inti temuannya Edmund itu adalah tentang kehidupan manusia. Jadi awal mula manusia ini dari mana, asal mula manusia ini dari mana, dan apa sih takdirnya manusia ini di dunia ini selanjutnya itu apa gitu. Dan ini kan pertanyaan yang bagi beberapa orang, beberapa kalangan itu nggak puas dengan jawaban kita berasal dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan, itu nggak. Nah itu yang berusaha jadi ini jadi akar poin permasalahan di novel ini. Dan ini di sini disebutin 3 agama samawi di dalam cerita ini, Yahudi, Kristen, sama Islam. Tapi aku merasa yang lebih dibahas di sini lebih ke kekristenannya, bukan dari sisi Yahudi atau dari sisi Islamnya, cuma sebagian kecil aja. Dan sayang sekali sih sebenarnya, karena kalau misalnya mau ngebahas asal mula manusia, kayaknya akan lebih ngena, lebih greget kalau misalnya dia si Dan Brown ini benar-benar menggabungkan 3 agama samawi ini, karena antara Yahudi, Kristen, dan Islam itu sangat berkaitan erat gitu. Dan aku sangat sayang aja sih, aku sempat baca previewnya, kayak sampelnya gitu dalam bahasa Inggris. Aku ngeliat kayak wah ada Islam, wah ada Yahudi, keren ya pasti. Ternyata cuma sebagian kecil, sekelumit doang, ternyata nggak secara keseluruhan. Dan aku merasa kayak sayang aja sih nggak dieksplor lebih lanjut gitu. Tapi tetap ya, kalau misalnya aku lihat di buku ini seperti biasa, ciri khasnya Dan Brown itu adalah latarnya, karya seninya, fakta-faktanya memang beneran sesuatu yang nyata gitu. Kamu bisa cari di sini semua karya-karya Gaudi, terus kemudian kayak yang aku itu International Klein Blue. Aku paling ingat itu tuh, International Klein Blue itu kayak semacam lukisan tapi warnanya biru semua. Nanti aku bakalan pajang di sini fotonya, foto lukisannya. Dan aku benar-benar tertarik sama ada sebuah talk show di TED Talks tentang kingdom ke-7 dalam taksonomi makhluk hidup gitu. Aku nggak ngerti sih, nanti aku taruh linknya. Dan itu beneran ada talk show-nya, nanti aku taruh linknya, link talk show-nya di sini atau nanti di description box. Dan ketika ciri khasnya Dan Brown itu memang menggelitik rasa penasaran gitu loh, apalagi buat kamu yang suka banget sama sesuatu yang based on fact gitu, sesuai dengan faktanya. Dan ketika aku selesai membaca ini, aku merasa kalau apa yang disampaikan Dan Brown melalui Robert Langdon di sini tuh make sense gitu loh, masuk akal. Bahkan ketika aku bayangkan bagaimana sih masa depan manusia selanjutnya, itu benar-benar apa yang diomongin di sini make sense gitu loh, sangat masuk akal gitu loh. Dan aku sangat salut dengan usahanya Dan Brown setelah sekian lama ya, kalau nggak salah setelah Inferno menghabiskan bertahun-tahun untuk riset tempat, setting, tentang Islam, Kristen, Yahudi mungkin aku nggak tahu. Tapi sayang banget kalau misalnya ternyata kalau misalnya dia udah searching banyak tentang Islam, Yahudi, tapi nggak mengeksplor lebih jauh. But ya tetap bikin penasaran sih. Tetap aku habis baca beberapa bagian, habis baca beberapa halaman tuh searching
tentang Gaudi, tentang Casamiat, tentang kerajaan Spanyol. Aku juga nonton TED Talks yang tentang Kingdom ke-7 itu juga, dan benar-benar aku ngerasa ini lebih kurang, lebih apa ya, lebih masuk akal tapi kurang menggairahkan. Jadi nggak ada deg-degan, thrillernya nggak berasa, tapi aku rasa ini lebih apa ya, istilahnya lebih bijak, lebih masuk akal dibandingkan beberapa novelnya yang sebelumnya. Walaupun semuanya novel-novel dia yang sebelumnya masih based on fact juga sih, tapi aku merasa ini yang paling masuk akal deh menurut aku dibandingkan yang lain. So itu aja reviewnya kali ini tentang Origin karya Dan Brown. Terima kasih Bermizan yang udah ngasih aku bukunya, thank you so much. Dan selamat tahun baru buat semuanya. Ini adalah video pertama di tahun 2018. Semoga setelah ini bakalan ada banyak video lagi. And thank you for watching. See you next time.